Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini saya ada yang mau saya tanyakan. Begini Ustaz, sudah beberapa waktu yang terakhir ini, saya itu kalau setiap sholat sunat, saya selalu membaca di rakaat pertama itu ayat kursi. Kemudian di rakaat kedua, saya gabung 3 surat Ustaz, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dengan An-Nas. Cuman ini sudah sudah menjadi kebiasaan saya jadinya Ustaz. Saya sudah terbiasa seperti itu. Karena saya merasa dalam ayat-ayat itu di situ disebutkan sifat-sifat Allah, gitu kan. Kemudian kadang-kadang saya ganti dengan surat Al-Hasyr di 3 ayat yang terakhir gitu Ustaz. Yang mau saya tanyakan, apakah yang saya lakukan ini salah apa sudah benar apa itu? Ya gimana Ustaz itu? Iya Ustaz. Baik, cukup Bapak? Iya, cukup Pak. Ya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ditanya oleh seorang sahabat tentang kebiasaan beliau untuk membaca Al-Fatihah, kemudian membaca satu surat, dan beliau akhiri dengan membaca surat Al-Ikhlas. Jadi membaca Al-Fatihah, membaca satu surat yang lain, kemudian diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat ini tentang alasannya. Kenapa beliau melakukan itu? Maka beliau mengatakan bahwasanya karena saya mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Nabi Muhammad SAW membolehkan sahabat tersebut untuk membaca surat Al-Ikhlas di setiap rakaat sholat beliau. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya membiasakan ya membaca satu surat tertentu dalam sholat kita karena kecintaan kita kepada surat tersebut, ini dibolehkan. Ya, dalilnya adalah hadis tadi. Nabi Muhammad SAW membolehkan sahabat untuk mengulang-ulang selalu membaca surat seperti itu dalam setiap sholat beliau. Maka apa yang disebutkan oleh Bapak penanya ya adalah sesuatu yang boleh dan tidak melanggar syariat Islam. Alhamdulillah. Apalagi Bapak menyebutkan juga bahwasanya kadang-kadang diganti. Ya. Jadi ini adalah caranya agar kita tidak meyakini bahwasanya itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus. Jadi fungsi dari variasi tadi adalah yang pertama agar kita ingat bahwasanya ini bukan paket bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita boleh mengulang-ulangnya karena kita mencintainya, karena kandungannya yang agung, karena keutamaannya. Tapi tetap saja itu bukan paket bacaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh. Maka cara untuk menghindari hal yang terlarang adalah dengan sesekali memvariasikan. Kemudian yang kedua, di antara manfaatnya adalah kita menjadi segar kembali. Jadi dengan mengulang-ulang surat yang sama, zikir yang sama, bacaan yang sama, kadang-kadang ada kebosanan. Nah makanya kita pun kadang-kadang ingin variasi, kita ingin sesuatu yang lain. Nah maka ketika muncul perasaan seperti ini, maka hendaknya kita ikuti ya, kita baca surat yang lain sehingga ada penyegaran, dan nanti ketika kita kembali kepada surat-surat yang memang kita ketahui keagungannya atau kita sukai ya, kita suka dengan ayat-ayat itu, maka kita boleh untuk kembali kepadanya. Ya, jadi apa yang Bapak lakukan berupa kadang-kadang memvariasi, meskipun sebagian besar sholat itu dengan membaca surat-surat yang disebutkan tadi, maka itu sudah benar dan tidak melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah.